Kedatangan Perovic jadi berkah, serangan Persebaya meledak tajam. Persebaya Surabaya kembali memanaskan semangat bonek dengan perkenalan dua pemain asing baru saat launching game kontra PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu tanggal 19 Juli. Salah satu nama yang paling menyita perhatian adalah Mihailo Perovic, penyerang asal Montenegro yang akhirnya resmi diperkenalkan ke publik. Nama Perovic sebenarnya sudah ramai diperbincangkan sejak beberapa pekan lalu. Sosoknya disebut-sebut akan jadi tambahan kekuatan yang signifikan di lini depan Green Force. Namun Persebaya memilih menunggu momen terbaik untuk meresmikannya. Launching game akhirnya dipilih sebagai panggung ideal untuk mengenalkan sang predator ke hadapan ribuan bonek. Dengan hadirnya Perovic, Persebaya kini punya 5 pemain dari kawasan Balkan. Ia bergabung dengan Dejan Tumbas, Dime Dimov, Milos Rajkovic, dan Risto Mitrevski. Kombinasi ini diyakini bakal membentuk koneksi yang kuat di dalam tim, terutama karena kesamaan latar belakang yang bisa mempercepat proses adaptasi. Perovic bukanlah pemain sembarangan, ia memiliki kemampuan bermain di lebih dari satu posisi, bisa diturunkan sebagai penyerang tengah, sayap kanan, maupun second striker. Fleksibilitas itu menjadikannya opsi strategis untuk memperkuat lini depan Persebaya yang musim ini menargetkan produktivitas gol yang lebih tinggi. Menurut data dari Transfermarkt, posisi utama Perovic adalah sebagai penyerang tengah. Total, ia telah mencetak 31 gol dan 4 assist selama karirnya di berbagai klub dan kompetisi. Sementara itu, performanya musim lalu bersama FKJ Zero di Liga Montenegro juga terbilang impresif. Berdasarkan statistik dari SofaScore, ia sukses mengemas 16 gol selama musim 2024-2025, dengan akurasi operan mencapai 75% serta rata-rata melepaskan 1,7 tembakan per laga. Kehadirannya di Persebaya pun dianggap tidak akan sulit dari sisi adaptasi. Keberadaan 4 kompatriot Balkan di ruang ganti bisa mempercepat proses penyesuaian sang pemain. Agen sang pemain, Gabriel Budi, mengungkapkan bahwa faktor kedekatan itu pula yang memengaruhi keputusan Perovic bergabung dengan tim asal Surabaya tersebut. Perovic banyak tahu tentang Liga Indonesia dari pendahulunya, Ilyas Pasojevic, dan ia tanya tentang Persebaya dari rekan setimnya di Timnas Montenegro, Milos Rajkovic. Setelah itu, ia langsung membulatkan tekad untuk ke Persebaya, ungkap Gabriel Budi dalam sebuah wawancara di akun Instagram Emosi Jiwaku. Langkah Persebaya mendatangkan Perovic bisa menjadi titik balik dalam membangun tim yang lebih tajam dan menakutkan. Green Force tampaknya benar-benar serius menyongsong musim Super League Indonesia 2025-2026. Pramusim sempurna, pelatih Persebaya PD Bidik juara Super League. Persebaya Surabaya tampil mengesankan selama rangkaian laga pramusim menjelang BRI Super League 2025-2026. Tim Bajul Ijo berhasil menjaga rekor tak terkalahkan dalam 3 pertandingan uji coba yang berlangsung dalam waktu singkat, yaitu 11 hari saja, hasil yang membuat para pendukung semakin percaya bahwa tim ini layak diperhitungkan dalam perebutan gelar juara musim ini. Laga pertama berlangsung di Perth, Australia Barat, pada tanggal 9 Juli tahun 2025. Saat itu, Persebaya menang meyakinkan dengan skor 2-0 atas Western Australia, kemudian mereka melanjutkan tren positif saat menjamu Persik Kediri, meski hanya bermain imbang 2-2 di lapangan ABC Kompleks GBT pada tanggal 16 Juli tahun 2025. Terakhir, Green Force mengunci kemenangan tipis 1-0 atas PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu tanggal 19 Juli tahun 2025. Catatan 1 seri dan 2 kemenangan dari 3 laga uji coba tersebut memberikan dorongan moral yang besar bagi tim asuhan Eduardo Perez. Permainan kolektif, semangat tinggi, dan konsistensi performa pemain selama pramusim menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi tantangan di Super League mendatang. Kami masih dalam proses. Sampai sekarang, saya sangat optimistis. Para pemain berlatih setiap hari dan menunjukkan perkembangan performa. Sebagai pelatih, saya sangat senang melihat pemain dan semua orang percaya kepada kami. Sudah 3 pertandingan uji coba dan kami masih dalam proses untuk melakukan lebih baik. Banyak hal positif selama ini. Tentu saja, kami terus berlatih dan melanjutkan peningkatan untuk mengembangkan banyak ide. Kami punya pandangan yang sangat jelas. Saya berpikir setiap hari dan percaya dengan gaya bermain kami. Saya menghitung kami melakukan 28 sesi latihan sampai sekarang, kami mendapat hasil positif. Saya sangat berterima kasih kepada fans yang sudah datang mendukung kami. Laga ini telah memunculkan hal-hal positif. Kami akan melanjutkan pekerjaan untuk mencapai kondisi terbaik, imbu pelatih asal Spanyol tersebut.
Dengan modal pramusim yang solid dan semangat yang membara dari para pemain serta dukungan penuh dari bonek, peluang Persebaya untuk bersaing di papan atas musim 2025-2026 tampak semakin terbuka. Aura juara, Bruno Moreira bangkitkan mental tempur Persebaya. Lampu stadion menyala terang, sorakan supporter bergemuruh, dan Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan skuad utamanya untuk mengarungi Super League Indonesia 2025-2026. Di tengah atmosfer penuh semangat, satu nama bersinar paling terang, Bruno Moreira. Penyerang asal Brasil itu mencetak satu-satunya gol dalam laga melawan PSS Sleman, menjadi pembeda dalam pesta penuh harapan di Stadion Gelora Bung Tomo. Satu momen saja cukup untuk membakar semangat ribuan pasang mata yang memadati tribun, tusukan cepat Bruno ke kotak penalti, gerakan tipuan yang mengecoh kiper, lalu tendangan dingin yang bersarang di gawang lawan, menjadi klimaks dari kerjasama kolektif skuad Green Force. Wah, luar biasa, seperti musim lalu, semuanya luar biasa, semuanya sangat terorganisasi, semua orang yang terlibat dalam ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian karena begitu banyak pendukung yang datang, ujar Bruno Moreira. Namun lebih dari gol dan kemenangan, atmosfer malam itu menjadi pengalaman spiritual tersendiri bagi Bruno. Nyanyian supporter, koreografi megah, dan cinta tanpa syarat dari puluhan ribu bonek menjadi sumber energi yang mengisi dada para pemain. Motivasinya adalah para pendukung, ketika kami keluar untuk peluncuran tim musim ini, ketika para pemain melihat atmosfernya, kami merasakan motivasi untuk bermain, kami tidak perlu mengatakan banyak hal, Anda tahu. Itulah mengapa sangat penting selama liga, para pendukung datang dan mendukung kami, karena, seperti yang dikatakan pelatih, mereka adalah pemain tambahan bagi kami, kata Bruno Moreira. Kemenangan atas PSS memang menjadi awal yang menggembirakan, tetapi Bruno tidak ingin timnya terlena. Ia menegaskan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar tim bisa tampil konsisten sepanjang musim. Kami berada di jalur yang benar, kami melakukannya dengan baik, staf dan pelatih, para pemain, kami semua bersama-sama dan bersyukur kepada Tuhan kami bisa mendapatkan hasil yang baik, dan kami berharap kami dapat terus meningkatkan diri untuk liga, ujarnya.